Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Bagus Rinaldi. Saya akan memperjelaskan materi tentang pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan kurikulum. Video ini akan diajukan sebagai tugas UAS mata kuliah perkembangan kurikulum yang diampu oleh dosen Ibu Dwi Aryani K. MPD. Untuk video yang lebih jelasnya akan disampaikan pada video selanjutnya. Pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum itu merupakan proses perencanaan dan penyusunan kurikulum agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang lebih baik untuk mencapai tujuan. Alasan dasar dari pengembangan kurikulum yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama, merespon e-text. Ilmu teknologi setiap waktu pasti selalu mengalami perkembangan dan kemajuan. Oleh sebab itu, kurikulum juga harus mengikuti perkembangan e-text agar dapat seiring berjalan dan mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Yang kedua, merespon perubahan sosial dalam realita kehidupan sehari-hari, bahwa selain menjadi bagian dari pendidikan sekolah juga menjadi bagian dari masyarakat. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan peserta didik. Kebutuhan dari masing-masing peserta didik berbeda-beda dan dinamik. Pengembangan kurikulum ini bertujuan untuk memahami dan mewujudkan kebutuhan dari peserta didik, misalnya seperti kebutuhan sarana, prasarana, dan media. Baik, selanjutnya dalam pengembangan suatu kurikulum, hendaknya di pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan kurikulum tersebut adalah yang pertama, peranan para administrator pendidikan. Peranan para administrator di tingkat pusat dalam pengembangan kurikulum adalah menyusun dasar-dasar hukum, menyusun kerangka dasar seperti program inti kurikulum. Atas dasar kerangka dasar dan program inti tersebut, para administrator daerah dan administrator lokal mengembangkan kurikulum sekolah bagi daerahnya yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Administrator pendidikan terdiri dari yang pertama ada administrator pusat, yaitu direktur dan kepala pusat. Yang kedua, administrator daerah, yaitu kepala kantor wilayah. Yang ketiga, administrator lokal, yaitu kepala kantor kabupaten, kecamatan, dan kepala sekolah. Selanjutnya, kedua itu peranan para ahli. Pengembangan kurikulum membutuhkan bantuan pemikiran para ahli, baik ahli pendidikan, ahli kurikulum, maupun ahli bidang studi, dengan mengacu pada kebijaksanaan yang ditetapkan pemerintah, baik kebijaksanaan pembangunan secara umum maupun pembangunan pendidikan. Perkembangan tuntutan masyarakat dan masukan dari pelaksanaan pendidikan dan kurikulum yang sedang berjalan. Para ahli pendidikan ini memberikan alternatif berupa konsep pendidikan dan model kurikulum yang dipandang paling sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat tersebut. Selanjutnya yang C, yaitu peranan guru. Nah, di sini guru merupakan sebagai perencanaan, pelaksana, dan pengembang kurikulum bagi kelasnya sendiri. Di mana di sini guru yang mengolah, meramu kembali kurikulum dari pusat untuk disajikan di kelasnya. Di sini adapun peran guru dalam mengembangkan kurikulum antara lain yang pertama, guru itu sebagai perencana pengajaran. Artinya, di sini guru harus membuat perencanaan pengajaran dan persiapan sebelum melakukan kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, guru sebagai pengelola pengajaran harus dapat menciptakan situasi belajar yang memungkinkan tujuan belajar yang telah ditentukan. Yang ketiga, guru sebagai evaluator. Di sini artinya guru itu melakukan pengukuran untuk mengetahui apakah anak didik telah mencapai hasil belajar seperti yang diharapkan. Pengembangan kurikulum dari segi pengelolaannya dibedakan menjadi 2, yaitu pertama, peranan guru dalam pengembangan kurikulum yang bersifat sentralisasi.
Di sini, guru tidak mempunyai peranan dalam perancangan dan evaluasi yang bersifat makro, tetapi guru di sini berperan dalam kurikulum mikro. Di sini di mana kurikulum mikro ini guru menyusun kurikulum dalam jangka waktu 1 tahun atau 1 semester. Di mana di sini guru menyusun dan merumuskan tujuan yang tepat, memilih dan menyusun bahan pengajaran sesuai kebutuhan, minat dan tahap perkembangan anak, memilih metode dan media mengajar yang bervariasi. Yang kedua, peranan guru dalam pengembangan kurikulum desentralisasi. Kurikulum desentralisasi disusun oleh sekolah ataupun kelompok sekolah tertentu dalam suatu wilayah. Pengembangan kurikulum ini didasarkan atas karakteristik, kebutuhan, perkembangan daerah serta kemampuan sekolah tersebut. Dan di sini guru berperan sangat penting. Guru-guru ikut berpartisipasi bukan hanya dalam penjabaran dalam program tahunan atau semester ataupun satuan pengajaran. Selanjutnya yaitu D. Peranan orang tua murid. Peranan orang tua dapat berkenaan dengan 2 hal. Yang pertama itu ada 1. Penyusunan kurikulum. Dalam penyusunan kurikulum mungkin tidak semua orang tua dapat ikut serta, hanya terbatas kepada beberapa orang saja yang cukup waktu dan mempunyai latar belakang yang memadai. Yang kedua, kurikulum diperlukan kerjasama yang sangat erat antara guru dengan para orang tua murid, di mana di sini orang tua harus mengikuti atau mengamati kegiatan belajar anaknya di rumah. Selanjutnya yaitu E. Peran komite sekolah. Di sini komite sekolah merupakan badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi. Pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan di luar sekolah. Nah, di sini komite sekolah sebagai salah satu pengembang kurikulum tidak terlepas dari 4 perannya sebagai berikut. Yang pertama ada advisory agents. Di sini komite sekolah dapat memberikan atau menyampaikan gagasan, usul-usulan, atau pertimbangan-pertimbangan untuk menyempurnakan kurikulum sekolah yang lebih baik. Gagasan, usulan, dan pertimbangan ini pada dasarnya dapat diarahkan kepada semua komponen kurikulum, struktur, program kurikulum, dan lain-lain. Yang kedua yaitu supporting agents, yaitu komite sekolah harus mendukung baik berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan sekolah. Yang ketiga yaitu agents commit. Di sini komite sekolah melakukan kontrol atas penyelenggaraan program pendidikan, transparansi, dan akuntabilitas. Penyelenggaraan dan hasil pendidikan sekolah harus diwujudkan. Yang keempat yaitu sebagai mediator against. Di sini komite sekolah bertindak sebagai mediator antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat. Pengembangan kurikulum secara baik menurut keterlibatan dan tanggung jawab semua pihak. Karena memang dasarnya urusan pendidikan tidak dapat diserahkan pada pemerintah, dinas pendidikan, dan sekolah saja. Sekian dari penjelasan video singkat dari saya tentang materi pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan kurikulum. Saya ucapkan terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.